Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bali Postok. Dan kali ini saya akan mewawancari, karena saya sudah berada di ruangan Direktur Politeknik Negeri Bali. Saya akan mewawancari Pak Nyoman Abdi, beliau adalah Direktur Politeknik Negeri Bali, berkaitan dengan peran serta dari Politeknik Negeri Bali dalam pengembangan SDM Bali, dan bagaimana peran Politeknik Negeri Bali ini juga dalam membantu mewujudkan visi Gubernur Bali, yaitu Nangun Sarkerti Lopo Bali. Kita langsung sapa Pak Direktur. Om Swastiastu Pak Direktur. Om Swastiastu. Kenapa kata sehat Pak ya? Becek Pak. Ya. Karena masih dalam suasana COVID nih. Iya. Yang penting sehat dulu. Ya, tapi tetap jaga jarak ya. Jaga jarak. Pak Direktur, kalau kita bicara tentang peran serta dari Politeknik Negeri Bali ini sebagai salah satu perguruan tinggi ya, saya kira mungkin ini sangat penting. Nah, sejauh ini seperti apa? Mungkin kita mulai dari, kalau bicara, karena ini juga masa penerimaan mahasiswa baru ya. Iya. Bagaimana minat? Nah, ketika COVID ini, apakah ada penurunan atau peningkatan minat untuk berkuliah di Politeknik Negeri Bali? Ya. Terima kasih. Jadi Politeknik Negeri Bali sebagai lembaga pendidikan tinggi, vokasi terutama, tentu concern ke penghasil lulusan yang profesional, siap kerja, sesuai dengan industri, apa yang dibutuhkan oleh industri, itu concern kita. Dan seleksi yang kita adakan itu melalui 3 jalur. Yang pertama seleksi nasional masuk Politeknik Negeri yang disebut dengan SNMPN, yang sudah berlalu kemarin. Jadi kita nerimanya terbatas, dari sekitar 3.000 pendaftar, kita hanya terima 780-an sekian. Kemudian yang kedua yang sedang berlangsung namanya adalah SBMPN, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri, sudah berlangsung. Dan nanti seleksi yang ketiga adalah jalur mandiri atau kita sebut sebagai tes bakat skolastik. Nah, ketiga jalur penerimaan ini tentu kita menginginkan input yang benar-benar baik dari SMK, dari SMA yang memiliki passion kuliahnya di Politeknik Negeri Bali. Jadi ini penting, karena kalau passionnya tidak kuliah di Politeknik, tentu nanti hasilnya tidak sebagus yang diharapkan. Jadi seleksi TBS itu nanti menseleksi mahasiswa yang memiliki passion, keminatan tinggi masuk Politeknik Negeri Bali. Sehingga inputnya memiliki passion yang bagus, akademiknya juga bagus, nanti prosesnya di sini juga dijamin kualitasnya, karena kita punya unit namanya unit penjaminan mutu akademik, dijamin kualitasnya selama mengajar, sehingga nanti harapannya alumni Politeknik Negeri Bali itu mampu memenuhi kebutuhan industri utamanya. Dan ini sudah kita buktikan pada periode-periode yang lalu. Jadi seperti itu. Jadi ada semacam seleksi yang sudah dilakukan, dan 3.000 ya, itu baru tahap pertama, hanya diterima 700 gitu. Jadi lebih tinggi lebih banyak yang meminati, artinya pendaftarnya banyak, dan harus proses seleksi hampir kurang dari 50%-nya harus di ini Pak. Jadi luar biasa sebenarnya ada. Tidak ada penurunan minat ya, walaupun masa-masa COVID seperti ini. Iya. Kalau saya lihat malah mengalami peningkatan Politeknik Negeri Bali ini. Terutama yang di jalur kedua ini ada 2 prodi baru yang kita buka. Prodi Teknik Rekayasa Perangkat Lunak dan D4 Akuntansi Manajemen. Termasuk juga kita buka tahun ini juga S2 Perencanaan Pariwisata. S2 ya? S2 Perencanaan Pariwisata, dan peminatnya juga sangat-sangat banyak, terutama S2 pariwisata ini dari banyak provinsi, tidak hanya dari Bali saja, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Lombok, dari Jawa.
Minatnya luar biasa. Luar biasa ya. Maka ini adalah momen terbaik pendidikan vokasi, terutama Politeknik Negeri Bali, untuk bisa berkontribusi secara maksimal baik terhadap masyarakat Bali, Provinsi Bali, sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Gubernur, maupun kebutuhan masyarakat nasional. Berarti peran serta dari Politeknik Bali, kalau ada 2 pembukaan prodi baru tadi ya, prodi baru. Dan ini juga bagian dari bagaimana mewujudkan visi. Nah, kalau kita bicara tentang visi Pak Gubernur Bali Nangun Sakatiloko Bali, apakah Politeknik Negeri Bali selama ini dilibatkan tidak oleh Pak Gub? Kalau dilibatkan dalam bentuk apa Pak Direktur ini? Ya, pasti. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur juga yang supportnya luar biasa terhadap Politeknik Negeri Bali. Tidak hanya pada mendukung program kegiatan yang Politeknik Negeri Bali lakukan, tetapi juga aspek-aspek mendukung untuk mensupport penelitian dan memberikan support anggaran. Nah, kita tahu bahwa Nangun Satkerti Loko Bali kan program unggulannya Pak Gubernur Provinsi Bali. Nah, dalam rangka mensupport kebijakannya Pak Gubernur, Politeknik Negeri Bali juga diajak ikut serta untuk mensukseskan. Karena Politeknik Negeri Bali memiliki expertise di bidang teknologi terapan dan penelitian terapan. Terima kasih Bapak Gubernur bahwa Politeknik Negeri Bali sudah dilibatkan dalam penanganan master pengelolaan air bersih Sebali. Ya. Karena kita tahu bahwa kalau air bersih ini tidak dikelola dengan baik manajemennya, maka bisa jadi nanti beberapa tahun ke depan air bersih ini tidak bisa kita nikmati. Tentu ini cukup riskan karena Bali sebagai pariwisata. Kemudian yang kedua, Bapak Gubernur juga menugaskan Politeknik Negeri Bali untuk bekerja sama dalam pengelolaan 1 prodi bahkan 2 prodi yang konsentrasinya di bidang energi baru terbarukan atau yang disebut dengan EBT. Politeknik Negeri Bali sudah bekerja sama dengan Pemprov Bali, dengan Kementerian SDM untuk membuka prodi baru bidang energi baru terbarukan. Nah, ini saya pikir selaras dengan program unggulannya Bapak Gubernur, karena Bali harus didesain bersih supaya nanti lingkungannya bersih, baik bagi wisatawan, sehingga nanti prodi-prodi yang kita desain ini di mana lahannya sudah disiapkan oleh Bapak Gubernur di Bangli. Nanti pengelolanya adalah Politeknik Negeri Bali. Tentu nanti tahun ini sudah kita menerima mahasiswa di mana disupport oleh Kementerian SDM dan juga Pemprov Bali. Jadi kerjasama kelas kerjasama kita sebut. Jadi tentu nanti kita harapkan masyarakat Bali khususnya bisa bergabung di Politeknik Negeri Bali. Itu yang kedua. Yang ketiga, peranannya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Cok Aceh juga sangat tinggi dalam rangka mensupport Politeknik ini, terutama kerjasama Politeknik Negeri Bali dengan dunia usaha, dunia industri. Karena betapapun hebatnya suatu perguruan tinggi itu kalau kerjasamanya dengan DUDI itu kurang, maka alumni yang dihasilkan tidak mampu nanti memenuhi harapan dari industri. Sehingga kerjasama Politeknik Negeri Bali dengan DUDI-nya itu luar biasa bagusnya. Mengapa saya bilang luar biasa? Karena Politeknik Negeri Bali kita siapkan untuk bekerja sama dengan DUDI, dunia usaha, dunia industri. Karena selama ini pengangguran banyak tercipta karena link and match antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri masih kurang. Tidak nyambung gitu ya. Tidak nyambung. Sehingga bagaimana usaha-usaha Politeknik Negeri Bali untuk menjalin kerjasama dengan DUDI ini
untuk bisa ditingkatkan terus, baik penyiapan anggaran maupun komitmennya. Dan satu buktinya adalah pada tahun lalu dan tahun ini Politeknik sudah bekerja sama dengan hotel berbintang 5 internasional, yaitu Kempinski. Hotel Kempinski dengan Politeknik Negeri Bali bekerja sama untuk membuat kelas industri di D3 perhotelan, di mana mahasiswa 3 tahun itu akan kuliah 1,5 tahun di Politeknik Negeri Bali, 1,5 tahun di Kempinski. Jadi Kempinski yang di Balangan. Jadi, maksudnya ini adalah kita ingin menerapkan secepatnya apa yang disampaikan Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi bagaimana kita mengupayakan supaya mahasiswa ini benar-benar begitu dia tamat di Politeknik Negeri Bali di kelas kerjasama ini, mereka benar-benar expertnya di housekeeping, expertnya di FB, expert di bidang-bidang yang menjadi konsentrasi D3 perhotelan. Jadi langsung tidak hanya berteori di kampus, tapi juga langsung berpraktek di tempat di mana mereka nanti bekerja, begitu Pak Direktur ya. Persis. Nah, kalau misalnya dalam kondisi sekarang ini kan pariwisata Bali ini agak ya konteks kalau kita bicara tentang bagaimana yang pariwisata, apakah ada perubahan-perubahan strategi atau upaya-upaya lain, atau pendidikan tetap jalan ini yang untuk pariwisata untuk mensupport SDM menyiapkan SDM? Jadi Politeknik Negeri Bali memiliki 6 jurusan. Saya sampaikan 6 jurusan. Jurusan tidak hanya pariwisata saja. Ada yang teknik, Pak. Bahwa saya sebutkan dulu yang menjadi pusat unggulan Politeknik Negeri Bali, namanya Center of Excellence-nya adalah Green Tourism. Green Tourism ini pun selaras dengan programnya Bapak Gubernur Nangun Satketi Loko Bali. Karena salah satu yang menjadi kunci di dalam Green Tourism itu adalah Green Ethic. Mahasiswa Politeknik Negeri Bali harus memiliki etika yang green. Green ya. Etika yang green itu yang kita maksudkan adalah mahasiswanya disiplin, mahasiswanya sopan santun, mahasiswanya rajin, mahasiswanya bisa berkomunikasi. Nah, jurusan yang kita ada adalah akuntansi dengan banyak prodi, jurusan administrasi dengan banyak prodi, jurusan pariwisata dengan banyak prodi, jurusan teknik sipil dengan banyak prodi, teknik elektro dan teknik mesin. Nah, semuanya ini berpadu terintegrasi untuk membuat pusat unggulan. Pusat unggulannya Green Tourism. Sehingga teman-teman di teknik pun belajar tentang bagaimana mensupport Green Tourism ini. Jadi arsiteknya, kemudian buildingnya, kemudian tata udara yang kita punya di jurusan dengan prodi khusus teknologi pendingin dan tata udara. Ada juga ya begitu. Jadi Politeknik punya jurusan yang komplit, tidak seperti universitas yang hanya satu konsentrasi saja. Sehingga kalau kita mengusung unggulan ini kita siapkan menjadi satu kesatuan. Sehingga Green Tourism ini menjadi unggulannya Politeknik, dan ini akan kita explore setinggi-tingginya, seluas-luasnya, sehingga nanti Politeknik Negeri Bali tidak hanya unggul di nasional tetapi juga di internasional. Jadi kesimpulannya mahasiswa kita tetap stabil, bahkan meningkat peminatnya, tidak hanya di pariwisata tetapi juga di prodi-prodi lain. Ya, itu luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Bali. Dengan ini bagian juga bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM Bali ya, dan juga mendukung dari Nangun Satketi Loko Bali. Mungkin sebagai pernyataan terakhir atau closing statement Pak Direktur, apa yang mau disampaikan kepada pemerintah, mungkin Provinsi Bali, kepada masyarakat, mungkin berkaitan dengan bagaimana PNB ini bagian dari perguruan tinggi juga ikut mencerdaskan masyarakat. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi sebagai perguruan tinggi vokasi, Politeknik ini memang mengemban amanah luar biasa dari pemerintah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kita tidak main-main dikasih
amanah itu dan kita harus menjalankan itu dengan tanggung jawab yang luar biasa, sehingga nanti apa yang diinginkan oleh pemerintah, SDM unggul untuk Indonesia maju, atau yang terakhir vokasi kuat menguatkan Indonesia akan bisa kita kontribusikan di Politeknik Negeri ini, tentu dengan penyiapan mahasiswa-mahasiswa yang sekali lagi memiliki kompetensi. Kompetensi itu kan memiliki kecakapan keilmuan, memiliki kecakapan pengetahuan, memiliki etos kerja yang baik, sehingga mereka semua kompeten dan mereka diminati oleh industri, dan industri bahagia menggunakan lulusan Politeknik. Dan ini sudah kita buktikan dari industri di Bali bahwa lulusan kita banyak terserap di hotel berbintang 5, tidak hanya di skala yang lokal Bali, bahkan alumni kita banyak yang sudah menjadi JM di banyak hotel berbintang 5 di kelas dunia. Nah, kita maunya seperti itu, mudah-mudahan mendapat support, dan saya berpesan kepada masyarakat kalau ingin anaknya bekerja cepat setelah tamat, maka kuliahlah di Politeknik Negeri Bali. Baik. Terima kasih Pak Direktur atas waktunya. Sama-sama. Bagian dari bagaimana kita juga sangat besar ya Pak Politeknik Negeri Bali. Menarik tadi. Kalau ingin anaknya cepat kerja, kuliah aja di Politeknik Negeri Bali. Karena memang sudah terbukti lulusan-lulusan dari Politeknik Negeri Bali ini mampu atau diserap dengan cepat oleh dunia industri, dan juga yang terpenting adalah bagaimana tadi mewujudkan Bali Bersih, program yang usaha lokal Bali juga disupport penuh oleh Politeknik Negeri Bali. Mudah-mudahan Politeknik Negeri Bali tetap jalan, berjaya, dan semakin diminati. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.